Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, baik teman-teman, sobat sekalian yang menyaksikan channel saya. Pada kesempatan ini saya akan kembali melakukan review, khususnya review terhadap artikel-artikel dan jurnal yang berkaitan dengan manajemen law firm. Jadi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, manajemen law firm di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan dosen pengampu Ibu Tinuk Dwi Cahyani SH MSc MHum. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi ada beberapa artikel yang akan saya review. Langsung saja, ada yang pertama ada 2 artikel. Ini yang ditulis oleh clicklegal.com. Saya mengikuti clicklegal.com sudah lama sekali. Dan kemudian ada juga 3 jurnal lainnya, yaitu jurnal penelitian lapang langsung terhadap beberapa kantor hukum yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu yang pertama. Jadi di sini yang pertama saya akan mereview yaitu mengenai 9 tips untuk lawyer dalam membuka law firm baru. Jadi ini disampaikan oleh partner Makarim dan Taira S Law Firm, Rahayu Ningsi SSHLLM, pada talk show yang ke-9 dari Legal Partnership Series. Judulnya pada saat itu Secret Recipe to Level Up Your Law Firm, oleh clicklegal.com di Hotel Amaris Jakarta Selatan, yang langsung dipandu oleh orang yang terkenal, founder terkenal dari smartlegal.id, yang juga selalu saya ikuti IG-nya beliau dan sering saya mengikuti beberapa seminarnya beliau, kemudian juga live IG-nya beliau, yaitu Mas Bimo Prasetyo. Oke, langsung saja. Jadi 9 tips tadi, yang pertama yaitu mengenai sasaran karir. Kemudian yang kedua membahas mengenai strateginya untuk memenuhi sasaran yang sudah kita rancang, sasaran atau tujuan ya, atau bahasa mudahnya tujuan. Kemudian mengenai pengembangan teknologi di sebuah perusahaan tersebut, di kantor tersebut, berkaitan dengan efisiensi dan kualitas pelayanan atau servis dari advokat yang disediakan oleh jasa advokat dari law firm tersebut. Kemudian yang keempat ada berkaitan dengan pemasaran dan bagaimana cara memperoleh klien. Jadi itu ada 3 hal yang dibicarakan. Itu yang pertama membahas tentang pentingnya kita mengetahui siapa calon klien kita, kemudian siapa klien kita sekarang, kemudian yang ketiga bagaimana menarik mantan klien kita yang pernah menjadi klien kita dahulu. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan kantor. Pengelolaan kantor berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian manajemen pemberkasan, manajemen waktu, dan juga manajemen keuangan. Itu pentingnya untuk pengelolaan kantor. Kemudian yang keenam tentang pelayanan. Ini yang sangat penting, yaitu pelayanan terhadap klien atau servis kepada klien. Yaitu yang tadi, yang pertama itu mengetahui siapa kliennya, kemudian yang kedua penentuan biaya yang tepat dan sesuai, kemudian ada cap fee-nya atau maksimum biaya yang kita tawarkan kepada klien kita, tentunya sesuai dengan bentuk perkaranya ya, menyesuaikan dengan case-nya. Kemudian yang keempat ada bulk discount, itu penting juga. Kemudian yang kelima ada kontingen. Kemudian yang keenam ada bandingkan dengan kompetitor lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu yang terakhir komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik kepada klien.
Jadi ilmu komunikasi sangat diperlukan bagi sumber daya manusia yang ada di kantor hukum. Kemudian yang ketujuh, bicara mengenai keuangan. Jadi kita melihat arus cash flow-nya, maka pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu bicara yang pertama mengenai strategi jangka panjangnya, kemudian rencana anggaran, kemudian akses modal dan cash flow tadi. Itu kalau perlu ada line of credit terhadap dengan bank gitu ya. Kemudian berkaitan dengan jam kerja, kemudian pentingnya kita memberikan invoice kepada klien, kemudian juga monitor pembayaran dan penagihan yang baik. Kemudian yang kedelapan, tips yang kedelapan yaitu mempersiapkan budget atau budgeting. Jadi di setiap kegiatan produksi kita harus memperhitungkan segala pengeluaran, atau kita mempunyai budgeting terhadap manajemen keuangan kita. Jadi harus di budget, kita mau melakukan kegiatan produksi ini kita budget berapa, kemudian pengeluaran kebutuhan kantor lainnya seperti kebutuhan listrik, air, wifi, dan fasilitas lainnya itu perlu diperhitungkan. Dan juga budgeting saat kita melakukan pelayanan terhadap klien, otomatis kita membutuhkan akomodasi, baik transportasi dan juga akomodasi lainnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang terakhir, yaitu yang kesembilan, berkaitan dengan perekrutan karyawan untuk kebutuhan kantor ya, otomatis itu menyesuaikan kebutuhan saja. Untuk saran saya di sini, kita sudah masuk di dunia digital, era revolusi industri 4.0, dan juga kita akan masuk ke era 5.0, yaitu era society. Maka kita memerlukan satu sumber daya manusia atau badan di situ yang fokus membidangi tentang pengembangan IT. Jadi kalau bisa kantor hukum kita berbasis IT. Itu saran dari saya. Kemudian itu untuk artikel yang pertama, dan artikel yang kedua ini judulnya tentang, ini berkaitan dengan business plan ya, khususnya tentang model business plan atau business model plan. Nanti juga tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu kantor hukum berbasis IT, nanti juga itu akan kita bahas lebih dalam di 2 artikel atau 2 jurnal yang akan membahas secara khusus mengenai itu. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke business model plan. Jadi ada 7 model business plan yang disampaikan oleh Kirana D. Sastrawijaya, yaitu seorang senior partner di Umbra Strategic Legal Solution. Sekali lagi, ini juga pada talk show di clicklegal.com pada Legal Partnership series ketiga. Kalau yang tadi itu series ke-9. Jadi kita mengikuti beberapa series yang diadakan oleh clicklegal.com ini. Judul dari talk show pada saat itu yaitu Marketing for Lawyers in Competitive Era. Jadi ada 7 model business plan di situ yang disampaikan oleh Mbak Kirana. Yang pertama ada global players, yaitu law firm yang udah terkenal dan memiliki nama besar. Ini biasanya sudah go internasional untuk global players ini, baik itu dari kantor hukum yang terdiri dari beberapa orang saja maupun yang manajemen kantor yang sudah sangat besar. Yang kedua ada capital market firms, yaitu berfokus pada modal dan mengambil proyek-proyek yang high margin. Kemudian yang ketiga ada king of their hill, itu hanya ada di Amerika ya. Jadi law firm di sana yang terkenal itu di negara bagian itu saja. Kemudian yang keempat
yang kita sudah bahas di buku kantor hukum pada saat itu, yaitu boutique firms, yang yaitu mengambil suatu spesifikasi khusus. Contohnya law firm meaning. Kemudian yang kelima ada kategori killers, yaitu perkembangan lanjut dari boutique firms. Kemudian yang keenam ada the hollow middle, yaitu merupakan model nightmare bagi law firm yang baru berdiri. Jadi semua diambil gitu ya, semua jenis perkara diambil dan dikerjakan. Kemudian yang ketujuh, ini merupakan model yang paling baik menurut saya, yaitu integrated focus. Jadi fokus pada bidang tertentu saja. Jadi kantor hukumnya menyediakan pelayanan di fokus-fokus perkara-perkara tertentu. Bisa juga dengan membuat kantor hukum yang dibagi menjadi beberapa bidang-bidang. Misalkan ada yang di situ bidang yang menangani kasus kepailitan, kemudian ada yang menangani kasus perselisihan hubungan industrial dan lain sebagainya. Jadi dipecah dari beberapa model. Jadi itu 7 bisnis model plan. Yang terakhir tadi integrated focus. Dan kita masuk ke yang ketiga. Ini merupakan sebuah jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Konsultan Hukum Berbasis Web, yang ditulis oleh Pratiwi Susanti, Fatim N, dan Sekreningsih Nita pada jurnal Senatik 2018. Jadi sistem manajemen konsultan hukum berbasis web, yaitu yang pertama membicarakan mengenai manfaat-manfaatnya ya. Jadi di sini ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama yaitu pimpinan mudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua dapat mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi. Jadi ketika kita memiliki kantor hukum berbasis web, maka kita akan mudah mengatasi kebutuhan-kebutuhan kantor dan juga permasalahan yang terjadi, dikelola dengan basis web. Kemudian yang ketiga, akses informasi sistem lebih mudah karena aksesnya secara online. Kemudian yang terakhir, laporan lebih mudah dan akurat. Jadi dari kantor hukum berbasis web tersebut kita bisa mengelola, yang pertama itu mengelola web tentunya. Yang pertama ada menu login, kemudian ada menu utama, kemudian ada menu database perkara. Jadi ada pengelolaan database perkara di situ, kemudian data klien, kemudian data resume, data lawyer, data user, serta laporan resume. Jadi dari web yang kita akan kita buat atau kita kelola di situ, kita bisa memasukkan beberapa poin-poin penting tadi. Jadi kita buat menu login, menu utama, database perkara, data klien, data resume, data lawyer, data user, dan yang terakhir laporan resume. Kita bisa memanajemen ke semua itu tadi. Itu mengenai rancang bangun sistem informasi manajemen konsultan hukum berbasis web. Kemudian yang keempat ada juga jurnal yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata pada Kantor Advokat. Ini merupakan studi kasus di kantor Buyung and Partners. Jadi langsung kita kaji dari studi kasus kantor advokat besar yang sudah terkenal, yaitu Buyung and Partners. Ditulis oleh Ami Kartika Sara dan Koko Wahyu Prasetyo. Jurnal J Intech volume 7 nomor 2 Desember 2019. Jadi jurnalnya masih baru sekali. Jadi dari perancangan dan pengembangan sistem informasi administrasi perkara hukum perdata pada kantor advokat tersebut, itu kita simpulkan ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari sistem informasi administrasi perkara yang baik
di kantor Buyung and Partners, yaitu yang pertama dengan melakukan sistem informasi administrasi yang baik, yaitu berbasis web tadi. Juga yang pertama keunggulannya mempercepat pengarsipan perkara perdatanya. Kemudian yang kedua, mempermudah penjadwalan advokat pendamping sidang. Yang ketiga, sistem memiliki fitur notifikasi email yang berisikan jadwal dan detail persidangan untuk advokat dan klien. Kemudian yang keempat, ada jadwal advokat yang bentrok akan dapat dideteksi sistem secara otomatis, teman-teman. Kemudian yang kelima, fitur laporan keuangan dapat menampilkan transaksi keuangan dalam periode tertentu. Namun ada beberapa pengembangan yang masih dikembangkan oleh kantor advokat Buyung and Partners, yaitu yang pertama tentang sistem pendeteksi banyaknya perkara yang ditangani oleh advokat. Mereka lagi mencoba untuk mengelola hal tersebut. Kemudian yang kedua, pembagian perkara yang merata terhadap seluruh advokat. Kemudian resum perkara dapat dibuat dalam sistem berbasis XML. Kemudian yang terakhir, penomoran perkara secara otomatis. Itu pengembangan yang akan mereka kembangkan lebih lanjut dari kantor Buyung and Partners, khususnya dalam sistem informasi administrasi perkara hukum perdata pada kantor advokat tersebut. Itu yang keempat. Kemudian artikel yang kelima atau jurnal yang kelima ini judulnya kualitas pelayanan di kantor hukum advokat atau pengacara Iwan Kesuma Putra SH di Tanjung Pinang. Jadi dari jurnal tersebut, itu jurnalnya berisikan kajian empiris ya. Jadi berupa studi terhadap manajerial di kantor tersebut, manajerial pelayanan. Jadi teman-teman tadi yang membuat jurnal ini, mereka menilai kualitas pelayanan kantor di kantor hukum tersebut. Jadi dalam jurnal tersebut membicarakan secara teoritis mengenai apa itu pelayanan. Itu dijelaskan secara gamblang di situ, secara komprehensif dan mendalam juga tentang apa itu pelayanan. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai kualitas pelayanan. Di situ yang saya baca ada dua tentang kualitas pelayanan, yaitu yang pertama keistimewaan produk, yaitu berkaitan dengan keistimewaan langsung, dan yang kedua keistimewaan yang abstraktif yang memenuhi keinginan klien. Kemudian itu yang pertama tadi keistimewaan produk, dan yang kedua bebas dari kerusakan. Jadi salah satu basis kualitas pelayanan adalah bebas dari kerusakan. Dan yang pertama tadi keistimewaan dari produk yang kita berikan. Kemudian di situ di jurnal tersebut juga membahas mengenai 5 dimensi utama dari pelayanan. Yang pertama ada reliabilitas, yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara akurat. Kemudian yang kedua, daya tanggap kita, responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien yang kita tangani. Kebutuhan klien terhadap kasus yang kita tangani. Kemudian yang ketiga ada jaminan. Jadi kita harus mampu memberikan jaminan kepada klien, jaminan pelayanan atau assurance. Kemudian yang keempat, sikap empati. Jadi penting untuk memberikan pelayanan berbasis sifat empati kita terhadap klien. Kemudian yang kelima, bukti fisik atau tangibles. Ada dua, yaitu pertama berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua tentang penampilan karyawan. Jadi penting sekali kualitas dari penampilan karyawan itu. Dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan perusahaan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan konsumen kita atau klien kita. Oke, itu saja teman-teman untuk
kesempatan kali ini, yaitu review 5 artikel berkaitan dengan manajerial kantor hukum. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang jelas atau kurang berkenan, karena saya lagi kurang enak badan, agak serak juga suara. Terima kasih sekali lagi yang telah menyaksikan channel saya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye bye.